الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wahdana lil imani bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul 'azim. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Jumat, jemaah Idul Adha yang saya muliakan, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah di mana hari ini tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya Idul Adha. Kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Dialah Allah yang maha kuasa, kekuasaannya tidak ada yang bisa mengkudeta. Dialah Raja sang pemilik alam ini, dunia dan akhirat, di mana kerajaannya tak bisa diturunkan. Allahu Akbar. Allah lah maha besar, dialah yang besar segala-galanya. Manusia besar karena dibesarkan oleh Allah. Dialah Ghani yang maha kaya, manusia ghani karena dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ada dalam hati kita bahwa dia adalah makhluk yang paling kita cintai, bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia. Berharap kepada Allah agar mendapat syafaat daripada beliau nanti di akhirat insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang saya muliakan, kita sebagai orang muslim, yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana Allah ridho dengan kita. Ketika Allah ridho dengan kita, maka pasti dan pasti, wallahi, demi Allah, dunia akhirat kita selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Satu keluarga yang selalu dikisahkan ketika bulan Zulhijjah ini, di mana keluarga yang telah Allah ridhoi, yang telah Allah cintai, baik sang suami atau laki-laki sebagai ayah, atau perempuan sebagai istri, atau perempuan sebagai ibu, ataupun dia sebagai anak. Dialah keluarga Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Dialah bapak tauhid, dialah yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, sehingga harum namanya di langit dan harum namanya di bumi. Sampai hari kiamat orang akan mengenang bagaimana baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
walillahil hamd. Nabiullah kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang bergelar kekasih Allah, dia dapatkan gelar itu, dia dapatkan keridhaan itu bukanlah sebuah yang instan, bukanlah sebuah yang cuma-cuma, tapi perlu usaha yang maksimal, perlu perjuangan yang maksimal untuk mendapatkan hal yang dikatakan Khalilullah kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan mau'izah bagi kita yang akan kita ikuti sampai kapanpun jua, selagi nafas ada dalam kehidupan kita. Ketika kita ikuti bagaimana keluarga Nabi Ibrahim yang merupakan contoh teladan, maka kita selamat dunia akhirat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan semua yang melekat dengan dirinya. Semuanya dia katakan adalah milik Allah. Sebagaimana Allah telah katakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb sekalian alam. Nabi Ibrahim dan keluarganya yang dia miliki, apakah dalam bentuk fisikis kejiwaan ataupun dalam fisik harta benda dan diri, maka semuanya itu diberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Kecintaan Nabi Ibrahim diberikan kepada Allah, kecintaan Nabi Ismail juga untuk Allah, kecintaan Ibunda Hajar itu pun juga untuk Allah. Maka Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa ma'anillah faqad istakmala bil iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, itu adalah bentuk kesempurnaan iman. Tengoklah Nabi Ibrahim, kejiwaannya diberikan kepada dia, tidak ada cinta yang lebih tinggi kepada Allah. Hanya Allah lah yang patut dicintai. Maka dia yang punya cinta kepada anaknya, dia yang punya cinta kepada istrinya. Tapi cinta kepada Allah adalah di atas segala-galanya. Sehingga dia sanggup korbankan anaknya untuk membuktikan bahwa dia lebih mencintai Allah ketimbang mencintai keluarganya. Begitu juga Nabi Ismail yang remaja. Seseorang yang remaja mempunyai kehidupan yang punya cita-cita yang panjang. Dia mencintai dirinya, dia mencintai keluarganya, tapi dia mencintai Allah di atas segala-galanya. Walaupun kerinduan terhadap dunia ini, walaupun kerinduan terhadap usia remaja, tapi bila dihadapan kepada Allah, maka semua tidak ada artinya. Begitu juga dengan Siti Hajar. Ibunda mana yang tidak akan mencintai anaknya? Lebih sayang ibunda. Sayang ibunda itu melebihi daripada sayang ayah. Maka ketika seseorang datang ke Nabiullah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ummuka. Kepada siapa saya berbakti? Ummuka. 3 kali bertanya, maka 3 kali dijawab oleh Nabi Muhammad, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, barulah kepada bapakmu. Ini membuktikan kecintaan seorang ibu. Walaupun ayah cinta kepada anak, walaupun ibu cinta kepada anak, tapi cinta ibu kepada anak berbeda dengan cinta ayah kepada anak. Kecintaan Siti Hajar kepada anaknya tidak melunturkan kecintaannya kepada Allah. Perintah Allah adalah di atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia punya cinta, dia punya rasa, dia punya kasih sayang, maka semuanya itu adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ketika dia punya sesuatu dalam bentuk fisik. Apakah dia mungkin punya harta, punya diri, punya jabatan? Nabi Ibrahim juga memberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau masalah harta, bagi Nabi Ibrahim kecil saja. Saudaraku, Nabi Ibrahim berkorban itu 12.000 ekor, 12.000 doang. Sebanyak 1.000 kambing dikalikan 3 juta sudah 3,5 M. 3 M.
sebanyak 300 sapi dikali 20 sudah 6 M. Sebanyak 300 onta. 300 onta kali-kali 30 juta sudah 9 M. Nominal yang dikorbankan Ibrahim adalah 12 miliar. Bagi Nabi Ibrahim dalam bentuk harta tidak ada bandingannya ketika berhadapan dengan Allah. Maka satu ketika Nabi Ibrahim bersama hewan ternaknya begitu banyak, maka turunlah malaikat untuk menguji Ibrahim. Maka dia tanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ini semua hewan ternak adalah milik siapa?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Semua hewan ternak ini adalah milik Allah." Kalau Allah minta bagaimana wahai Ibrahim? Kata malaikat, kalau Allah minta maka saya kasih semuanya. Jangankan hewan-hewan ini, kalau saya punya anak saya akan korbankan untuk Allah Azza wa Jalla kalau Allah memintanya. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Biasa seseorang berandai-andai, tapi semua itu dibuktikan oleh Allah Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harta yang termahal bagi Nabi Ibrahim adalah seorang anak. Bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan bahwa Allah adalah segala-galanya, yang lain nomor sekian. Berapa lama Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habali minas solihin, ya Allah berikan keturunan yang soleh ya Allah. Di usia tua baru diberikan anak semata wayang yang begitu gagah, yang begitu rupawan. Tetapi bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya di satu tempat yang bernama Bakkah, yang hari ini adalah dikenal dengan Makkah. Bagaimana Allah menggambarkan keadaan Mekah pada saat itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya di tengah padang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air, yang tidak ada makhluk sama sekali, jangankan manusia, jin pun takut tinggal di sana. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan untuk meletakkan anaknya semata wayang yang masih bayi dengan istrinya yang baru melahirkan di tempat Bakkah. Walaupun itu satu kegersangan, tapi ketika perintah Allah di situ, maka tidak ada kata tidak, kecuali sami'na wa ata'na. Maka Nabi Ibrahim ketika mengantarkan anaknya, ketika Ibrahim nak pergi meninggalkan istri dan anaknya, dikejar oleh istrinya, dipegang oleh istrinya. Dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, kemana engkau nak pergi? Sampai hatikah engkau meninggalkan kami bersama anakmu di tempat yang tidak ada apa-apa di sini? Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada makhluk hidup." Hadirin yang berbahagia, ditanya berkali-kali oleh Siti Hajar. Tapi ketika Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menoleh. Dia mengatakan, "Benar, ini adalah perintah Allah." Ketika itu diungkapkan oleh Ibrahim, apa kata Siti Hajar? "Kalau ini perintah Allah, maka pergilah. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah tidak ada jiwa sebagai suami bagi Ibrahim? Apakah tidak ada jiwa ayah bagi Nabi Ibrahim? Manusia siapa yang tidak sedih meninggalkan? Tapi ini perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim tidak bisa dilihat oleh istrinya, tidak bisa dilihat oleh anaknya, maka dia disitulah berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda tumbuhan, tidak ada air, tidak ada segala-galanya, dekat rumahmu yang mulia ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi Nabi Ibrahim, semuanya ketika berhadapan dengan Allah maka tidak ada nilai sama sekali. Saudaraku, inilah Nabi Ibrahim. Kemudian diteruskan oleh cucu-cucu anak Nabi Ibrahim. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Mereka mengikuti bagaimana contoh daripada bapak kita, Nabi Allah Ibrahim, yang merupakan bapak tauhid, yang bagi mereka adalah Allah segala-galanya. Tengoklah Nabi Muhammad juga memberikan segala-galanya kepada Allah. Tengoklah istri beliau, tengoklah sahabat-sahabat beliau, semua memberikan kepada Allah, semua mengamalkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua mengamalkan sesungguhnya solatku, hidupku, matiku adalah untuk Rabb sekalian alam. Siapa yang tidak kenal dengan Khadijah anha, istri tercinta Rasulullah SAW, orang yang termasuk yang kaya di Mekah, 2/3 Mekah adalah miliknya. Tapi bagaimana di akhir kehidupannya diceritakan ada 84 tambalan ada di bajunya, padahal dia adalah orang kaya. Kemana hartanya habis? Apakah hartanya diinvestasikan? Tidak. Hartanya diinvestasikan untuk akhirat, untuk menyenangkan Rasulullah, untuk menyenangkan Nabiullah, untuk membantu agama Allah, sehingga tidak ada lagi harta yang ada di badan dirinya. Maka di akhir hayatnya, ketika Nabi Allah Muhammad SAW tidur di atas pangkuan istrinya Khadijah, pada saat itu ketika Nabi tertidur, jatuhlah air mata Khadijah. Pada saat itu mengena pipi Rasulullah SAW. Saudaraku, ketika air mata jatuh ke pipi Nabi, maka Nabi pun bangun. Dia lihat istrinya dalam keadaan menangis. Maka Nabi mengatakan, wahai istriku, apa yang kau tangiskan? Apakah kau menyesal bersuamikan saya? Yang dulunya kau kaya, sekarang hartamu sudah habis. Apakah kau menyesal bersuamikan saya? Yang dulunya kau mulia, sekarang kau dihina. Apakah kau menyesal bersuamikan saya? Yang dulunya kau cantik, sekarang kau sudah keriput. Apakah kau menyesal bersuamikan saya? Yang dulu orang datang kepadamu, sekarang orang lari daripadamu. Apa jawaban ibunda orang beriman Khadijah di anha? Apa dia bilang? Ya Rasulullah, wahai suamiku, bukan itu yang kutangiskan. Yang aku tangiskan, yang aku pikirkan di saat ini, hartaku sudah habis, sedangkan perjuanganmu masih panjang. Ya Rasulullah, wahai suamiku, andaikan aku mati nanti dan engkau butuh penyeberangan, tidak ada yang bisa dijadikan untuk menyeberang, maka galilah kuburku ini, jadikan tulang belulangku untuk menyeberang sampai ke sana, agar Islam sampai di ujung-ujung dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beginilah pengorbanan istri Nabi. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dia mengorbankan apa yang ada di dirinya. Tengoklah Abu Bakar Siddiq, hartanya habis untuk agama Allah. Abdurrahman bin Auf, dia masuk surga dengan hartanya. Utsman bin Affan, dia masuk surga karena hartanya. Kemana hartanya habis? Adalah untuk Allah Azza wa Jalla, menyenangkan hati Rasulullah. Begitu juga para sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak punya jabatan, kita tidak punya harta. Tengoklah Nabiullah dan para sahabatnya. Tengoklah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan. Bukankah kita punya diri? Bukankah kita punya jasad? Bukankah kita punya waktu? Tengoklah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Dia berjalan dengan pincang ketika perang Uhud. Maka semua sahabat pergi berangkat berperang. Amr bin Jamuh, karena dia seorang yang pincang, dia diizinkan oleh Allah untuk tidak ikut berperang. Tapi apa kata istrinya ketika pulang kepada keluarganya? Kenapa engkau tidak pergi berjuang wahai suamiku? Apa kata jawaban Amr bin Jamuh? Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada saya, telah memberikan dispensasi kepada saya, karena saya adalah orang yang pincang, maka tidak wajib perang bagi saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, kau bilang saja kau penakut, kau bilang saja tidak mau. Banyak alasan yang kau ungkapkan. Ketika mendengar ungkapan istrinya, maka dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Allahumma la turaddani ila ahli. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada keluargaku. Dia cabut pedangnya, dia melangkah dengan kaki pincangnya, dia jumpai Rasulullah SAW. Maka dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku masuk surga dengan kaki pincangku ini. Saudaraku, ada kisah sahabat dia bernamanya Sa'ban. Siapa Sa'ban?
Seseorang sahabat Nabi yang rumahnya jarak antara Masjid Nabawi dengan rumahnya 2 jam atau 3 jam perjalanan. 2 jam 3 jam perjalanan. Tetapi walaupun jarak dari masjid ke rumahnya 2 jam atau 3 perjalanan, tapi tidak pernah terlambat dalam takbiratullah. Selalu hadir dalam sholat berjamaah. Maka di suatu hari, ketika subuh hari, Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat. Dilihat Sa'ban tidak ada. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, mana Sa'ban? Adakah yang tahu Sa'ban? Ditunggu-tunggu tidak datang. Maka dilanjutkan sholat subuh oleh Rasulullah bersama para sahabat. Saudaraku, setelah selesai sholat subuh, maka ditengok Sa'ban tidak ada. Diambillah satu keputusan bahwa Rasulullah bersama para sahabat pergi ke rumah Sa'ban, menengok keadaan Sa'ban. Begitu sholat subuh selesai, berangkat ke rumah Sa'ban, duha baru sampai di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, ketika sampai di rumah Sa'ban, ditengok seorang perempuan yang sedang menangis. Rupanya adalah istri Sa'ban. Nabi tanya kepada istrinya, mana Sa'ban? Maka dia istrinya, ya Rasulullah, Sa'ban telah tiada. Sa'ban telah mati Rasulullah. Sa'ban telah meninggal Rasulullah. Saudaraku, hanya kematian yang menjadikan Sa'ban, walaupun rumahnya jaraknya jauhnya 2 jam atau 3 jam perjalanan dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Ini Madinah 1500 tahun yang lalu, bukan Madinah hari ini. Tapi Sa'ban tidak pernah terlambat dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya kematian yang menjadikan Sa'ban tidak sampai sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka istrinya bilang kepada Sa'ban, ya Rasulullah, ada yang aneh dalam diri Sa'ban. Di waktu sakratul mautnya, dia menggigau ya Rasul. Dia mengucap hal-hal yang tidak aku ketahui. Maka Nabi tanya, tahukah engkau, apakah engkau ingin tahu apa yang diceritakan Sa'ban? Maka istri menceritakan, ya Rasulullah, Sa'ban mengatakan di akhir kalimatnya, andaikan lebih jauh lagi, andaikan yang baru, andaikan yang semuanya. Apa maksudnya Rasulullah? Maka Nabi menerangkan, ketika Sa'ban di sakaratul mautnya, di akhir hayatnya, Allah tampakkan setiap langkah kaki Sa'ban, setiap langkah kaki, setiap langkah menuju masjid, begitu besarnya kebaikan yang Allah berikan. Allah nampakkan bagaimana pahala, Allah nampakkan bagaimana hasil usaha jadi payah selama ini. Begitu besarnya pemberian Allah pada saat itu. Maka Sa'ban berandai-andai, andaikan lebih jauh, mengapa dulu hanya 2 jam, mengapa 3 jam, mengapa tidak 10 jam? Kenapa? Karena Allah tampakkan besarnya kebaikan yang Allah berikan. Lalu di satu ketika, kata Nabi, ketika Sa'ban berangkat subuh hari, ada seorang bapak tua yang kedinginan. Maka Sa'ban memberikan jaket yang sudah usang. Jaket yang usang pun Allah nampakkan besarnya pahala. Begitu besarnya pahala, maka Sa'ban berandai-andai, andaikan dulu aku kasih yang baru. Saudaraku, lalu sepotong roti, ketika mereka makan berdua, mereka megang satu potong-potong roti, datanglah peminta-minta, maka separuh roti dikasih oleh Sa'ban kepada peminta-minta, separuh dimakannya, separuh itu pun Allah tampakkan besarnya pahalanya, besarnya hadiah daripada Allah. Maka Sa'ban di akhir hayatnya berandai-andai, andaikan dulu aku kasih semuanya, kenapa tidak separuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beginilah orang-orang yang Allah janjikan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang terdahulu, yang telah mereka orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Allah berikan keridhaan kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah janjikan surga bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita tanya hari ini sama kita, yang kita mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla, sama-sama mengharapkan ridha Allah, kira-kira seberapa persen kita dibandingkan Nabi Allah Ibrahim? Seberapa persen perempuan dibandingkan dengan Khadijah? Seberapa persen remaja-remaja, wahai remaja, dibandingkan Ismail yang berusia 15 tahun, 13 tahun?
Seberapa persen kehidupan kita dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Nabi yang memberikan hartanya, hidupnya, jasadnya untuk Allah. Coba kita renungkan, hari ini umur kita mungkin semakin hari semakin bertambah. Ketika umur terus berangsur, umur ini kita habiskan di mana? Ketika jasad kita dulu kuat, sekarang sudah rapuh, di mana kita habiskan? Ketika harta yang kita ambil selama ini, kemana dan untuk apa kita lakukan? Kenapa kita masih lalai? Maka Allah sentil kita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya lagi datang hati-hati orang yang beriman tunduk kepada Allah? Kapan lagi kita nak tunduk kepada Allah? Saudaraku, tengoklah orang-orang yang Allah cintai. Dia berikan jiwanya, dia berikan cintanya, dia berikan hartanya, dia berikan jasadnya. Sebagian umat Islam hari ini, mungkin kita tidak punya harta, mungkin kita tak punya jabatan, tapi waktu kita kemana? Jasad kita kemana? Tengoklah Saban, 2 jam pergi, 2 jam pulang. Kalau seandainya sholat subuh masuk jam 5, berarti 3 jam 3 berada di rumah. Kita jam 3 berada di mana saat ini? Tengoklah masjid-masjid pada kosong. Kemana? Apakah kita tidak malu pada Sa'ban yang rumahnya jauhnya 2 jam pergi 2 jam pulang? Rumah kita kadang-kadang 15 menit saja tak sampai, begitu sampai di masjid. Bahkan kita di samping-samping masjid tidak juga sampai ke masjid. Apakah kira-kira ketika kita berjumpa dengan Nabi besok, berjumpa dengan Nabi Ibrahim besok, berjumpa dengan Siti Hajar besok, berjumpa dengan istri-istri Nabi besok, berjumpa dengan istri-istri sahabat besok di akhirat, ketika mereka diundang, dijamu oleh Allah, dijamu oleh Rasulullah, kita jumpa dengan mereka, apa yang nak kita sampaikan kepada Allah? Apa yang kita sampaikan bukti? Apa yang kita lakukan hari ini? Ya Allah, inikah solatku? Ya Allah, inilah ibadahku. Ya Allah, inilah hidupku. Ya Allah, inilah hartaku. Sejauh mana itu nanti kita datang kepada Allah? Tengoklah para sahabat Nabi, mereka berjuang, mereka berkorban, menghabiskan waktu. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, berlomba-lomba mereka untuk mencari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saudaraku, dari mimbar ini, kita semua, saya pertama, mari kita ketuk hati kita masing-masing. Saudaraku, waktu terus berlalu, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua kita akan menuju akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan menempuh kematian. Dan ingat saudaraku, kita di sini hanya diberikan kesempatan lebih kurang 60-70 tahun saja. Selama 60-70 tahun kita diberikan kesempatan untuk berbuat. Dan ketika kita meninggalkan tempat ini nanti, dunia ini, kita akan meninggalkan bekas, jejak-jejak. Jejak apa yang kita tinggalkan? Jejak kebaikan yang kita tinggalkan atau jejak keburukan? Kalau jejak-jejak kebaikan kita tinggalkan, maka nama kita harum dunia akhirat. Tapi kalau jejak-jejak keburukan yang kita tinggalkan, nama kita ada kenang sebagai maksiat-maksiat. Tengoklah Fir'aun, tengoklah Namrud, tengoklah Qarun, nama mereka terkenal, tetapi terkenal sebagai laknat Allah. Tengoklah Bilal bin Rabah, tengoklah sahabat-sahabat Nabi, mereka mati karena sesuatu yang dicintainya. Qarun mati karena yang dicintainya. Apa yang dicintainya? Harta benda. Fir'aun mati karena sesuatu yang dicintainya. Apa yang dicintainya? Jabatan. Namrud mati karena sesuatu yang dicintainya. Apa yang dicintainya? Jabatan. Hanzalah mati, sahabat Nabi, karena dicintainya. Apa yang dicintainya? Allah dan Rasulnya. Siapa lagi? Hamzah mati karena dicintainya. Bahkan hatinya dikunyah-kunyah oleh seseorang ketika dia mati. Tapi matinya Qarun karena dicintainya. Matinya Hamzah, matinya Hanzalah, matinya sahabat-sahabat yang lain karena sama-sama dicintainya, tapi tempatnya berbeda. Satu mati sebagai terlaknat, satu mati sebagai Allah ridhoi. Sehingga yang kita harapkan adalah panggilan Allah yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa yang lembut yang disampaikan kepada hamba-hamba Allah
yang telah Allah ridhoi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, pulanglah kepadaku. Inilah rumahmu, inilah tempatmu, tempat bersandarmu adalah Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang yang tak pernah habis, cinta yang tak pernah habis daripada Allah pemilik alam. Kembalilah kepadaku kau, kembalilah kepadaku, kembalilah pada khuli fi ibadi, masuklah golongan hambaku, masuklah ke golongan orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah. Pada khuli jannati, maka surga disediakan untuk kalian, kata Allah. Fa'tabiru, ia boleh besar, la'alakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'a